Mapel KKA, Fase E, Kelas 10 SMA, Elemen Algoritma dan Pemrograman, Tugas OJT, Pembelajaran Mendalam, Model Pembelajaran Inquiry. Assalamualaikum. Mana kabarnya? Baik. Bagus. Terakhir suasananya adalah ya. Satu ya. Saya mencari ilmu itu harus berjuang demi masa depan. Betul? Betul. Oke, Bapak absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Faris. Faris apa nih? Oke, kita doakan ya teman kita yang tidak bisa hadir hari ini supaya cepat sembuh, kalau perjalanan dia dilancarkan. Amin. Oke, karena jam terakhir kita yel-yel. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Bagus, ya. Ternyata kalian masih semangat. Oke. Masih ingat pembelajaran kita kemarin terakhir di lab? Masih ya? Nah, ada yang kurang, yaitu pelaksanaan ketika membuat prompt. Prompt untuk menghasilkan apa? Menghasilkan algoritma dan aplikasinya. Materi kita hari ini adalah melanjutkan materi yang kemarin sekaligus memahami teknik-teknik membuat prompt itu sendiri. Prompt itu sebenarnya hanya susunan dari kata-kata tentunya yang bermakna sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Dalam hal teorinya ini ada beberapa jenis prompt. Jenis prompt ini ada yang namanya zero shot. Zero shot itu simpelnya gini. Tolong buatkan gambar apel. Nah, jadi langsung to the point. Seperti itu ya. Terus ada lagi yang lain. Ini banyak ini, ya bisa dicoba satu-satu. Nah, ini yang di bawah ini ada view shot. View shot ini kasih contohnya. Jadi tolong buatkan meja misalnya. Kasih contoh, meja itu terbuat dari kayu. Ya, kakinya ada 4, lacinya 1. Terus kasih contoh lagi, meja itu terbuat dari besi. Kakinya ada 4, warnanya hitam, terbuat dari logam. Jadi diberikan contoh-contohnya. Nanti baru kamu minta. Ya, bahkan tuh. Misalkan kategorinya mejanya minimalis, ya kan? Multifungsi, ada terminal solokannya, ada terminal casan HP-nya. Jadi kamu tambah-tambahkan supaya dapat sesuai dengan kebutuhan. Menyambung dengan materi kita yang kemarin, itu kan membuat algoritma. Jadi Bapak kembalikan lagi atau bagikan lagi materi kita, ya. LKPD 2 ya. Ini yang kelompok 3 ya, ini yang kelompok 4 kemarin. Kelompok 2, kelompok 1. Dalam KPD-nya ada prompt-nya ya, paling atas. Coba lihat di paling atas ada. Itu contohnya.
buat dengan lengkap dan sistematis algoritma, flowchart, dan coding dalam bahasa Python untuk aplikasi petik 2. Nah, kalian sesuaikan kan kemarin ya. Ada yang membuat apa kemarin ini? Es teh manis, ini mie goreng. Saya ingat ya, mie goreng. Lalu ini menggosok pakaian. Di sana membuat kopi. Ya, seperti itu ya. Nah, secara teori teknik-tekniknya seperti yang tadi Bapak sebutkan. Nah, sekarang kita akan coba. Oke, silakan kalian buka ChatGPT-nya. Sudah bisa? Untuk yang pertama, ketikkan seperti yang tadi. Buatkan ya dengan lengkap dan sistematis. Buatkan dengan lengkap dan sistematis algoritma, flowchart, dan coding dalam bahasa Python. Titik 2. Nah, ini disesuaikan. Yang di sana menyeduh teh manis. Sesuaikan. Membuat goreng, setrika pakaian, membuat kopi. Nah, coba tampilkan hasilnya. Coba ini hasilnya mana? Nah, itu. Nah, ini temennya. Coba hasil promnya. Jelas? Oke, apa yang kamu dapatkan? Kan 3 ya, sesuai yang kamu sebutkan kan? Yang pertama, algoritmanya. Yang kedua, flowchartnya. Yang ketiga, coding Python-nya. Jadi kita menggiring si AI, si ChatGPT-nya menghasilkan sesuatu sesuai yang kita inginkan. Nah, apakah yang dihasilkan oleh si AI ini sempurna? Tidak, pasti ada kekurangannya. Nah, sekarang Bapak berikan pertanyaan. Bagian apa kira-kira yang dihasilkan oleh si AI tapi tidak sempurna dari 3 itu yang kamu minta? Coba yang bisa jawab, nanti Bapak kasih hadiah. Ini serius, besok saya tahu. Apa yang tidak sempurna hasil dari CI yang harus kita iterasi, kita perbaiki, ya, disesuaikan lagi tentunya dengan kaidah-kaidah yang di kepala kita kan sudah ada materi kemarin ya, pengetahuan kita tentang flowchart, algoritma, coding juga. Nah, dari 3 yang dihasilkan oleh AI, apa yang tidak sempurna? Ya, coba kamu. Codingnya belum sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa? Ya. Ada lagi tadi yang mengatakan apa? Satu tadi kawan kalian mengatakan, Pak,
codingan Python-nya kurang sesuai keinginan saya, boleh. Ya, itu bisa diperbaiki. Ya, bisa mengedit langsung pada codingan tersebut. Bisa juga kita tambahkan lagi kalimat-kalimat pada prompt ChatGPT tadi. Ya, kamu tambahkan. Mungkin kamu ingin buatkan desainnya yang lebih estetis gitu ya, boleh. Buatkan dalam bentuk framework, boleh gitu ya. Nah, tapi ada satu sebenarnya yang sangat krusial, sangat penting. Coba kamu perhatikan. Apa yang kurang pada gambar flowchart ini? Bentuknya. Betul. Ya. Belum menunjukkan bentuk-bentuk geometris sesuai flowchart. Apa saja kemarin bentuknya? Persegi panjang, tuh, apalagi segitiga, oval, ya, segitiga, apalagi jajaran genjang. Nah, di sini bentuknya seperti kotak semua. Kalau ada kalimat seperti ini misalkan, tuang air pada gelas, ya, tuang air panas ke gelas, itu menunjukkan apa? Tuang air. Apa? Berarti gambarnya adalah gambar untuk input. Oke, kalau input gambarnya apa? Buka LKPD-nya. Silakan lihat LKPD-nya. Ingat kembali untuk bentuknya. Kalau perintah, proses, input ya, input. Jajaran genjang. Contoh yang lain, misalkan aduk hingga larut. Ini kira-kira gambarnya apa? Aduk hingga larut. Apa? Proses. Gambarnya persegi panjang. Lihat yang paling bawah, selesai. Terminal, ya, selesai. Ya, nah ini. Terminal itu ada dua, bentuknya oval, ya, mulai dan selesai. Oke anak-anak, sekarang Bapak kasih soal. Ya, buatkan prompt untuk menghasilkan coding Python, ya, untuk menghitung volume bola. Silakan diketik kalimatnya. Apa kasih waktu 3 menit. Jawaban dari kelompoknya, coba kelompok 1. Kamu membuat kalimat promptnya seperti apa? Satu orang membacakan. Lihat hasil dari diskusi kelompok 1. Coba dibacakan. Buatlah coding Python untuk aplikasi menghitung volume bola. Ya, oke. Nah, sekarang yang kelompok 2. Lihat hasil dari kelompok 3. Satu orang, coba dibacakan. Buatlah coding dengan bahasa Python untuk kalkulator yang berfungsi untuk menghitung volume bola. Geser aja dulu. Ya gitu. Selawat dasar dulu. Codingannya aja, fokus codingan. Turunkan. Oke. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, ya, mengenai pembuatan prompt pada AI untuk membantu kita membuat coding
Python. Sampai di sini anak-anak ada pertanyaan? Sekarang kita refleksi sebentar. Kira-kira menurut kamu pribadi, AI membantu kamu mempelajari coding atau tidak? Tentu ya. Kemudian materi yang paling sulit kira-kira yang bisa dibantu oleh AI pada pelajaran KKA ini nanti apa? Membuat codingannya. Oke. Betul ya. Nah, sebenarnya ada bagian-bagian dari program itu tidak bisa dibuatkan oleh AI. Ya. Kalau dia ingin kita buat dalam bentuk aplikasi framework, itu harus kita gabungkan kepada aplikasi pemrograman yang lainnya. Nah, itulah yang akan menjadi materi kita selanjutnya pada pertemuan mendatang. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita. Mari kita akhiri, semua boleh merapikan bukunya ke dalam tasnya. Ketua kelas boleh disiapkan kelasnya sebelum kita pulang. Sebelum pulang, mari kita berdoa sesuai ayat masing-masing. Berdoa ringan. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Disclaimer, dalam mendukung perlindungan anak dalam ruang digital, dilarang menggunakan seluruh atau sebagian dari video ini tanpa seizin tertulis dari pemilik untuk tujuan apapun, selain pemenuhan tugas pelatihan KKA Cilegon 2025.